Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Matan Koi. Semoga saja teman-teman selalu dalam keadaan sehat, terhindar dari pandemi yang sampai saat ini masih belum selesai. Nah teman-teman, ikan koi yang melompat dari dalam kolam lalu mendarat di luar kolam bukan hal yang satu atau dua kali terjadi pada teman-teman hobis koi. Banyak sudah kejadian yang terjadi di mana koi kita temui dalam keadaan sudah tidak bernyawa di luar kolam. Melompatnya koi dari dalam kolam biasanya diawali dengan flashing atau koi menggesek-gesekkan badannya ke dinding kolam. Ada beberapa penyebab dari flashing pada koi kita. Yang pertama, adanya amoniak yang berlebih di dalam kolam. Kenapa amoniak bisa berlebih di dalam kolam? Karena kurang baiknya sistem filtrasi yang ada di chamber-chamber kita. Nah teman-teman bisa membersihkan chamber secara rutin agar bom amoniak ini tidak terjadi. Yang kedua, bisa saja dari pH yang tidak stabil. Perubahan pH tiba-tiba di dalam kolam itu juga bisa menyebabkan koi merasa tidak nyaman, sehingga koi kita menggesek-gesekkan badannya ke dinding kolam. Nah yang berikutnya, adanya bakteri pada koi kita. Selain bakteri, bisa ada kutu, bisa ada jamur dan sebagainya. Nah sekarang kita akan coba mengobati flashing pada koi yang diakibatkan oleh bakteri, oleh jamur pada badan koi. Nah untuk teman-teman yang baru bertemu dan berkunjung ke channel ini, silakan ditekan subscribe dan juga loncengnya agar setiap saya mengupload video-video yang baru, teman-teman tidak ketinggalan. Nah teman-teman, saya sudah persiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ini adalah pakan koi yang biasa teman-teman gunakan. Ini saya timbang, ukurannya adalah 50 gram. Teman-teman bisa gunakan pelet yang biasa teman-teman gunakan, lalu timbang, beratnya 50 gram. Lalu ini tempat nanti untuk mencampurkan obat dengan pakan koi kita. Ini dia, ini juga kita gunakan, nanti obatnya kita masukkan ke dalam tabung ini untuk melarutkan obat yang kita gunakan. Lalu apa obatnya? Obatnya adalah ini teman-teman ya, amoxicillin trihidrat. Amoxicillin trihidrat ini mudah sekali teman-teman temui di apotek-apotek terdekat, dan harganya juga relatif murah. Nah yang harus kita perhatikan adalah cara memberikannya dan cara membuatnya. Oke teman-teman, kita akan coba membuat campuran dari amoxicillin ini dengan pakan koi yang sudah kita siapkan. Oke teman-teman, kita ambil satu butir obat amoxicillin ini, lalu kita masukkan ke dalam tabung yang kecil yang sudah kita isi air, kira-kira setengahnya ya, setengahnya. Nah teman-teman lihat bahwa obat ini sangat gampang larut. Supaya lebih cepat melarut, kita tutup, lalu kita aduk seperti ini teman-teman, sampai seluruh obat ini larut di dalam air. Oke, kita biarkan dulu. Nah setelah itu kita ambil pelet yang sudah kita siapkan, beratnya 50 gram.
Lalu kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar ini. Kita kembali lihat. Usahakan agar obat ini benar-benar larut dengan air. Oke, sudah tidak ada lagi obatnya, semuanya sudah larut. Sekarang kita tambahkan sedikit lagi airnya. Oke, ini saya sudah tambahkan airnya. Kita tuang ke sini. Lalu kita masukkan. Teman-teman, nah teman-teman bisa biarkan larutan obat ini meresap ke dalam pakan atau pelet koi kita. Kita perlu waktu lebih kurang 10 menit sampai peletnya menyerap seluruh larutan yang sudah bercampur dengan amoksisilin tadi. Teman-teman, kita tunggu dulu lebih kurang 10 menit. Nah teman-teman, ini amoksisilinnya sudah meresap ya ke dalam peletnya. Nah sekarang kita tinggal memberikan pelet ini kepada ikan koi kita. Nah yang harus diperhatikan teman-teman, karena pelet ini sekarang sudah mengandung amoksisilin, maka sedapat mungkin dalam proses pemberiannya pelet tidak terlalu lama berada di dalam air. Kenapa? Karena dikhawatirkan amoksisilin ini justru akan membunuh bakteri-bakteri yang seharusnya dibutuhkan di dalam chamber kita. Nah jadi sedapat mungkin kita memberikan pakan ini sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit, jangan langsung ditebar ke dalam kolam, agar begitu kita tebar dia langsung dikonsumsi oleh koi-koi kita. Teman-teman lihat, memang koi-koi saya ini rada beringas ya. Teman-teman bisa lihat, sedapat mungkin kita memberikannya sedikit-sedikit. Kalau sudah habis kita kembali berikan, agar supaya amoksisilin yang ada di dalam, yang saat ini sudah meresap di pelet, tidak kembali larut dengan air kolam kita. Nah teman-teman, amoksisilin ini juga bermanfaat untuk menghilangkan guratan-guratan merah yang biasanya sering muncul pada koi jenis siro. Nah biasanya teman-teman mungkin sering menemukan guratan-guratan merah, dan biasanya munculnya pada koi jenis tertentu. Misalnya yang sering di koi saya ini biasanya koi jenis siro. Nah kalau sudah mulai terlihat ada guratan-guratan seperti urat-urat halus berwarna merah, nah, saya selalu memberikan larutan amoksisilin dengan dicampur dengan pelet. Ya alhamdulillah, dalam waktu 1 hari, paling lama 2 hari, biasanya urat-urat merahnya itu sudah tidak terlihat lagi. Nah, oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga koi-koi kita selalu sehat dan tidak terserang oleh bakteri-bakteri, dan tetap jaga kebersihan chamber kita supaya airnya tetap sehat, sehingga kalau air kolam kita sehat, maka ikan akan merasa senang, akan merasa nyaman, sehingga tidak lagi flashing
yang pada akhirnya akan mengantarkan mereka keluar dari kolam. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.